Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami ingin berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai saat ini kami pemuda langit masih diberikan kekuatan dan kesehatan untuk bisa kembali menyampaikan amanah para donatur yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, donasi yang sudah terkumpul sebesar Rp4.282.000. Dan hari ini saya beserta tim Pemuda Langit memberikan barang-barang untuk menjadi paket sembako yang akan kita berikan kepada saudara-saudara kita. Ini pertama kalinya kita membuat kegiatan membagikan sembako. Sejujurnya target kita awalnya hanya 10 paket sembako. Tapi dengan niat yang baik, Allah pun mendatangkan kebaikan melebihi target awal kita menjadi 50 paket sembako. Nantinya paket sembako berisikan 5 kg beras, minyak goreng 1 liter, telur 10 butir, mie instan 5 bungkus, dan 1 kotak teh celup. 5 sembako tersebut akan dibagikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, seperti keluarga yang kurang mampu, ibu-ibu janda tua, mu'alaf, dan anak yatim. Karena semua ini niat karena Allah, maka bergeraklah hati para donatur yang semakin banyak. Terima kasih kami ucapkan kepada para donatur yang sudah mempercayai amanahnya ini kepada Pemuda Langit. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah menggantinya lebih dari ini, dan semoga ini menjadi amal jariah kepada para donatur yang sudah menyisihkan rezekinya kepada saudara-saudara kita lewat Pemuda Langit. Amin ya Rabbal Alamin. Sama ada juga teman-teman di luar sana yang donasi gitu. Ini semoga yang kita berikan ini berkah, dan mohon juga doanya supaya lancar juga rezeki kita. Minta doanya lah. Ya, biar lancar. Iya. Ini sekali kok bisa terus. Iya. Memang target kita memang kayak gitu sih. Sedekah adalah pemberian dari seseorang kepada orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah bisa berupa apa saja yang bermanfaat bagi orang lain, seperti sedekah uang, makanan, barang, bahkan tenaga. Jika kita niat tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sedekah juga merupakan salah satu amal soleh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana orang yang bersedekah akan mendapatkan balasan yang tak terhingga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita tahu kenapa seorang mayit memilih bersedekah jika bisa kembali hidup ke dunia. Sebagaimana firman Allah yang artinya, "Wahai Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah." Quran Surah Al-Munafikun ayat 10. Kenapa dia tidak mengatakan, "Maka aku dapat melaksanakan umroh," atau "Maka aku dapat melakukan sholat atau puasa," dan lain-lain? Berkatalah para ulama, tidaklah seorang mayit menyebutkan sedekah kecuali karena dia melihat besarnya pahala dan imbas baiknya setelah dia meninggal. Maka perbanyaklah bersedekah karena seorang mukmin akan berada di bawah naungan sedekahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap orang akan berada di bawah naungan sedekahnya hingga diputuskan perkara-perkara di antara manusia." Hadis riwayat Ahmad. Dan bersedekahlah atas nama orang-orang yang sudah meninggal di antara kalian, karena sesungguhnya mereka sangat berharap kembali ke dunia untuk bisa bersedekah dan beramal saleh. Maka wujudkanlah harapan mereka. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya ada seseorang mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia mengatakan, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku tiba-tiba saja meninggal dunia dan tidak sempat menyampaikan wasiat padaku. Seandainya dia ingin menyampaikan wasiat, pasti dia akan mewasiatkan agar bersedekah untuknya. Apakah ibuku akan mendapat pahala jika aku bersedekah untuknya?" Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Iya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Banyak sekali keutamaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang mau bersedekah. Dan diantaranya adalah pertama, memperkuat iman. Bersedekah yang dilakukan dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan semakin menguatkan iman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, meningkatkan empati sosial. Bersedekah tidak hanya dilakukan untuk membantu orang lain yang sedang kesusahan, namun juga melatih rasa empati kita pada orang lain, khususnya pada penerima sedekah tersebut. Ketiga, menghindari sikap kikir. Hal buruk ataupun baik yang terjadi pada diri kita harus disadari. Jika terdapat campur tangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga campur tangan dari orang lain, sehingga keutamaan bersedekah yang kita lakukan akan menjauhkan kita dari sikap yang kikir. 4. Menyembuhkan penyakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bentengilah hartamu dengan zakat dalam Islam. Obati orang-orang sakit dari kalanganmu dengan bersedekah, dan persiapkan doa untuk menghadapi datangnya bencana." Hadis riwayat At-Tabrani. Obatilah orang yang sakit di antara kalian yang bersedekah. Hadis riwayat Abu Daud, dihasankan oleh Al-Albani dalam Sahihul Jami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah bersabda jika kita sebagai manusia harus membentengi harta dengan cara berzakat atau sedekah, sebab dengan cara ini maka penyakit bisa disembuhkan. Kelima, meringankan sakaratul maut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Sedekah dari seorang muslim meningkatkan hartanya di masa kehidupannya dan juga meringankan kepedihan saat sakaratul maut. Dan melaluinya sedekah Allah menghilangkan perasaan sombong dan egois. Fikih Sunnah halaman 97. Keenam, mengabulkan hajat. Selain dengan cara bersolat hajat, untuk kamu yang memiliki hajat tertentu dan ingin segera dikabulkan, maka cara yang bisa kita tempuh adalah melakukan sedekah. Di mana diriwayatkan dalam hadis qudsi, barang siapa berniat bersedekah, kecepatan Allah membalasnya lebih dari kecepatan gerakan sedekahnya. 7. Menjauhkan bencana. Sedekah juga akan memberikan hikmah yang luar biasa bagi pelakunya, yakni menjauhkan diri orang tersebut dari segala macam bahaya, sekalipun pelaku sedekah tersebut adalah seorang pendosa, kafir, bahkan zalim, dan bisa menghadapi musibah dalam Islam dengan baik. Sebab Allah akan menjauhkan bencana dari orang yang melakukan sedekah tersebut. 8. Memperbanyak rezeki. Rasulullah SAW pernah bersabda, turunkanlah, datangkanlah rezekimu dari Allah dengan mengeluarkan sedekah. Hadis riwayat Al-Baihaqi. 9. Memperoleh naungan hari kiamat. Sesungguhnya sedekah akan memadamkan panas kubur bagi pelakunya. Sungguh pada hari kiamat, seorang mukmin akan berlindung di bawah naungan sedekahnya. Silsilah As-Sahihah 3484. 10. Menghapus dosa. Sedekah juga akan menghapus dosa besar dalam Islam yang sudah kita perbuat, meskipun dosa tersebut tidak dihapuskan begitu saja, namun tetap harus disertai dengan perbuatan yang baik dan juga taubat. Bagaimana diriwayatkan dalam hadis riwayat At-Tirmizi, sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air itu memadamkan api. 11. Pemisah diri dari neraka. Bersedekah tidak hanya bisa dilakukan dengan cara memberikan uang, namun juga pakaian, makanan, dan hal lainnya. Sedekah yang diberikan ini akan menjadi pemisah kita dengan api neraka saat kiamat datang. Nabi bersabda, jauhkan dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan sedekah sebutir kurma. Muttafaqun alaih. 12. Memperpanjang umur. Sesungguhnya sedekahnya orang muslim itu dapat menambah umurnya, dapat mencegah kematian yang buruk, su'ul khatimah. Allah akan menghilangkan darinya sifat sombong, kefakiran, dan sifat bangga pada diri sendiri. Hadis riwayat Tabrani. Sedekah yang kita lakukan tanpa disadari akan menambahkan umur kita, sekaligus mencegah kita mengalami kematian yang buruk, sekaligus juga menghilangkan berbagai sifat tidak baik yang ada dalam diri kita. Sehingga bersedekah sudah sepantasnya dilakukan untuk memperoleh banyak pahala di dalamnya. Itulah 12 keutamaan dari bersedekah.